Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusdianto Ranyandung, NIM 1420121029R, Prodi S1 Keperawatan. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nusantara Kupang. Di sini saya akan menjelaskan tentang negara hukum, hak asasi manusia, dan wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Pengertian dan ciri negara hukum. 1. Pengertian negara hukum. Negara dalam pandangan teori klasik diartikan sebagai suatu masyarakat yang sempurna. Negara pada hakikatnya adalah suatu masyarakat sempurna yang para anggotanya menaati aturan yang sudah berlaku. Suatu bangsa dikatakan sempurna jika memiliki sejumlah kelengkapan yakni internal dan eksternal. Pengertian negara hukum selalu mengembangkan adanya penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara yang didasarkan atas hukum. Pemerintah dan unsur-unsur lembaga di dalamnya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya terkait oleh hukum yang berlaku. Menurut Mustafa Kamal 2003, dalam lembaga hukum kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum. 2. Ciri negara hukum. Konsep negara hukum yang mengembangkan pada abad ke-19 cenderung mengarah pada konsep negara hukum formal, yaitu pengertian negara hukum dalam arti sempit. Dalam konsep ini, negara hukum diposisikan ke dalam ruang gerak dan peran yang kecil atau sempit. Seperti dalam uraian terdahulu, negara hukum dikonsepkan sebagai sistem penyelenggaraan kekuasaan pemerintah yang didasarkan oleh hukum. Pemerintah dan unsur-unsur lembaganya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya terkait oleh hukum yang berlaku. Peran pemerintah sangat kecil dan pasif. Dalam dekade abad ke-20, konsep negara hukum mengarah pada perkembangan negara hukum dalam arti material. Apa tujuannya? Memperluas peran pemerintah terkait dengan tuntunan dan dinamika perkembangan zaman. Konsep negara hukum material yang dikembangkan di abad ini setidaknya memiliki sejumlah ciri yang melekat pada negara hukum atau Rechtsstaat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hak asasi manusia terjamin oleh undang-undang. Kedua, supremasi hukum. Ketiga, pembagian kekuasaan atau trias politika demi kepastian hukum. Keempat, kesamaan kedudukan di depan hukum. Kelima, peradilan administrasi dalam perselisihan. Keenam, kebebasan menyatakan pendapat, bersikap, dan berorganisasi. Ketujuh, pemilihan umum yang bebas. Kedelapan, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. B. Makna Indonesia sebagai negara hukum. Makna negara Indonesia sebagai negara hukum dinamis. Esensinya adalah hukum nasional adalah harus tampil akomodatif, adaptif, dan progresif. Akomodatif artinya mampu menampung keinginan masyarakat yang dinamis. Makna hukum seperti ini menggambarkan fungsinya sebagai pengayom, pelindung masyarakat. Adaptif artinya mampu menyesuaikan dinamika perkembangan zaman sehingga tidak pernah usang. Progresif artinya selalu berorganisasi kemajuan perspektif masa depan. Makna hukum ini menggambarkan kemampuan hukum nasional untuk tampil dalam praktiknya mencarikan kebukuan dogmatika. Hukum dapat menciptakan kebenaran yang berkeadilan bagi setiap anggota masyarakat. C. Negara hukum dan hak asasi manusia. Dimanapun suatu negara, hukum bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia dan menciptakan kehidupan bagi warga yang demokratis. Keberadaan suatu negara hukum menjadi persyaratan bagi terselenggaranya hak asasi manusia dan kehidupan demokratis.
Dasar filosofi perlu perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia adalah bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar kodrati setiap orang yang keberadaannya sejak berada dalam kandungan. Dan ada sebagian pemberian Tuhan, negara wajib melindunginya. Perlindungan hak asasi manusia di Indonesia secara yuridis didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. A. Wilayah sebagai ruang hidup. Setiap bangsa mendapatkan anugerah Tuhan berupa alam dengan segala isinya yang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Demikian pula manusia sebagai ciptaan yang maha kuasa dibekali dengan akal budi yang mewajibkan untuk mengarungi samudra kehidupan ini dengan senantiasa mengembangkan hubungan yang baik antara sesama, lingkungan alam, hubungan dengan penciptanya. Konsep geopolitik sesungguhnya adalah merupakan ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi, wilayah, atau tempat tinggal suatu bangsa. Negara Indonesia memiliki unsur kekuatan sekaligus kelemahan. Kekuatannya terletak pada posisi dan keadaan geografi yang strategis dan kaya sumber daya alam. Sementara kelemahannya terletak pada wujud kepulauan dan keanekaragaman masyarakat yang harus disatukan dalam satu bangsa dan satu tanah air, sebagaimana telah diperjuangkan oleh para pendiri negara ini. Dalam hal ini, bangsa Indonesia perlu memiliki prinsip-prinsip dasar sebagai pedoman agar tidak terombang-ambing dalam memperjuangkan kepentingan nasional untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Salah satu pedoman bangsa Indonesia adalah wawasan nasional yang berpijak pada wujud wilayah Nusantara sehingga disebut dengan wawasan Nusantara. Kepentingan nasional yang mendasar bagi bangsa Indonesia adalah upaya menjamin persatuan dan kesatuan wilayah, bangsa, dan segenap aspek kehidupan nasionalnya. Karena hanya dengan upaya inilah bangsa Indonesia dapat tetap eksis dan dapat melanjutkan perjuangan menuju masyarakat yang dicita-citakan. 1. Konsep geopolitik atau istilah geopolitik. Istilah geopolitik semula diartikan oleh Franz Reich 1844 sampai 1904 sebagai ilmu bumi politik atau political geography. Istilah ini kemudian dikembangkan dan diperluaskan oleh sarjana ilmu politik Swedia Rudo Kjellén pada tahun 1864 sampai 1922 dan Karl Haushofer pada tahun 1869 sampai 1964 dari Jerman menjadi geopolitical politik yang disingkat dengan geopolitik. Perbedaan dari dua istilah di atas terletak pada titik perhatian dan tekanannya. Apakah pada bidang geografi ataukah geografi politik? Ilmu bumi politik atau political geography mempelajari fenomena geografi dari aspek politik, sedangkan geopolitik mempelajari fenomena politik dan aspek geografi. 2. Teori-teori geopolitik. Untuk lebih memahami konsep geopolitik secara global, berikut ini adalah teori-teori mengenai geopolitik yang pernah ada di dunia. A. Fritz Russell pada tahun 1844 sampai 1904 berpendapat bahwa negara itu seperti organisme yang hidup. Negara identik dengan ruang yang ditempati oleh sekelompok masyarakat atau bangsa
Pertumbuhan negara mirip dengan pertumbuhan organisme yang memerlukan ruang hidup yang cukup agar dapat tumbuh dan subur. Semakin luas ruang hidup, maka negara akan semakin bertahan, kuat dan maju. Oleh karena itu, jika negara ingin tetap hidup dan berkembang, butuh ekspansi atau perluasan wilayah sebagai ruang hidup. Teori ini dikenal sebagai teori organisme atau teori biologis. B. Teori geopolitik Rudolf Kjellén. Rudolf Kjellén pada tahun 1964 sampai 1922 melanjutkan ajaran Ries tentang teori organisme. Berbeda dengan Russell yang menyatakan negara seperti organisme, maka ia menyatakan dengan tegas bahwa negara adalah suatu organisme, bukan hanya mirip. Negara adalah satuan dan sistem politik yang menyeluruh yang meliputi bidang geopolitik, ekonomi, politik, demopolitik, sosial politik, dan kratopolitik. C. Teori geopolitik Karl-Haushofer. Karl-Haushofer pada tahun 1896 sampai 1946 melanjutkan pandangan Ries dan Kjellén, terutama pandangan tentang Lebensraum dan paham ekspansi. Jika jumlah penduduk suatu wilayah negara semakin banyak sehingga tidak sebanding lagi dengan luas wilayah, maka negara tersebut harus berupaya memperluas wilayahnya sebagai ruang hidup bagi warga negara. Untuk mencapai maksud tersebut, negara harus menguasai antara lain: yang pertama, autarki, yaitu cita-cita untuk memenuhi kebutuhan sendiri tanpa bergantung pada negara lain. Hal ini memungkinkan apabila wilayah negara cukup luas sehingga mampu memenuhi kebutuhan itu. Kedua, wilayah-wilayah yang dikuasai, yaitu yang pertama Van Rusia, India, yaitu mencakup wilayah Asia Barat, Eropa Timur, dan Rusia yang dikuasai Rusia. Dua, Pan Eropa, yaitu Amerika sebagai perserikatan wilayah dengan Amerika Serikat sebagai pemimpinnya. Tiga, Rika, mencakup Eropa Barat, tidak termasuk Inggris dan Rusia yang dikuasai oleh Jerman. Tiga, paham geopolitik bangsa Indonesia. Setelah mengenal konsep geopolitik yang pernah dipakai oleh negara-negara di dunia, penting bagi kita untuk mengetahui dan memahami sejarah dan konsep geopolitik yang dianut oleh bangsa kita sendiri, yaitu bangsa Indonesia. Sebagai negara kepulauan dengan masyarakat yang beraneka, negara Indonesia memiliki unsur-unsur kekuatan sekaligus kelemahan. Kekuatannya terletak pada posisi dan keadaan geografi yang strategis dan kaya sumber daya alam. Sementara kelemahannya terletak pada geografi yang strategis, wujud kepulauan, dan keanekaragaman masyarakat yang harus disatukan dalam satu bangsa dan satu tanah air, sebagaimana telah diperjuangkan oleh para pendiri negara ini. Dorongan kuat untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia tercermin pada momentum Sumpah Pemuda pada tahun 1928 dan kemudian dilanjutkan dengan perjuangan kemerdekaan yang puncaknya terjadi pada Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. B. Wawasan Nusantara atau penerapan geopolitik Indonesia. Latar belakang munculnya konsep wawasan Nusantara adalah karakteristik wilayah Nusantara sebagai suatu wilayah negara yang berasalkan negara kepulauan.
Konsep negara kepulauan pada awalnya dianggap asing oleh kebanyakan orang di dunia ini. Namun, memulai usaha yang gigih dan konsisten, pada akhirnya konsepsi negara kepulauan diakui oleh banyak orang dan konvensi hukum laut internasional diakui sebagai bagian ciri khas tersendiri dari yurisdiksi suatu negara, meliputi laut teritorial, perairan pendalaman, sea, dan landasan kontinen. Selain itu, pemikiran wawasan Nusantara juga diilhami oleh aspek sejarah perjuangan bangsa, aspek filosofis dari Pancasila sebagai ideologi negara, serta jati diri bangsa Indonesia. Pertama, pengertian wawasan Nusantara. Istilah wawasan berasal dari kata wawas yang berarti pandangan, tinjauan, atau penglihatan indra. Akar kata ini membentuk kata wawas yang berarti memandang, meninjau, atau melihat, atau cara melihat. Sedangkan istilah Nusantara berasal dari kata nusa yang berarti diapit di antara dua hal. Istilah Nusantara dipakai untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia, serta di antara benua Asia dan benua Australia. 2. Faktor kewajiban yang mempengaruhi wawasan Nusantara. Asas kepulauan yang pertama, Kepulauan Indonesia. Bagian wilayah yang dikuasai Belanda dinamakan Nederlands Oostindische Archipelago. Istilah wilayah jajahan Belanda yang kemudian menjadi wilayah negara Republik Indonesia. Kedua, konsepsi tentang wilayah Indonesia. Dalam perkembangan hukum laut internasional dikenal beberapa konsep mengenai pemilikan dan penggunaan wilayah laut sebagai berikut. Yang pertama, res nullius menyatakan bahwa laut itu tidak ada yang memilikinya. Kedua, res nullius menyatakan bahwa laut itu adalah milik masyarakat dunia karena itu tidak dapat dimiliki oleh masing-masing negara. 3. Merckx Clausum menyatakan bahwa hanya laut sepanjang pantai saja yang dimiliki oleh suatu negara sejauh yang dapat dikuasai dari darat, atau waktu itu kira-kira sejauh 3 mil. Sesuai dengan hukum laut internasional, secara garis besar Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki teritori perairan pendalaman, zona ekonomi eksklusif, dan landasan kontinental. 4. Batas wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Nomor 6 Tahun 1996 tentang perairan Indonesia, negara merupakan negara kepulauan. Dalam negara kepulauan diterima asas bahwa segala perairan di sekitar yang menghubungkan pulau-pulau atau bagi pulau-pulau yang termasuk daratan negara Republik Indonesia dengan tidak menghitung luas atau lebarnya merupakan bagian integral dari wilayah daratan negara Republik Indonesia, sehingga merupakan bagian dari perairan Indonesia yang berada di bawah kedaulatan negara Republik Indonesia. Pernyataan dalam undang-undang ini didasarkan pada fakta sejarah dan cara pandang bangsa Indonesia bahwa negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 secara geografis adalah negara kepulauan.
4. Batas wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Dalam negara kepulauan yang diterima asas bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan menghubungkan kepulauan atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan negara Republik Indonesia dan tidak memperhitungkan luas dan lebarnya merupakan bagian integral dari wilayah darat Republik Indonesia, sehingga merupakan bagian dari perairan Indonesia yang berada di bawah kedaulatan negara Republik Indonesia. Pernyataan dalam undang-undang ini didasarkan pada fakta sejarah dan cara pandang bangsa Indonesia bahwa negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 secara geografis adalah negara kepulauan. C. Unsur-unsur dasar wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sesungguhnya memiliki arah pengetahuan, sikap, dan perilaku. Sebagai konteks wadah dan isi, maka wawasan Nusantara adalah merupakan penerapan geopolitik bangsa Indonesia yang senantiasa harus dijiwai oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai rambu-rambu nasional yang menjadi sumber inspirasi dalam mengembangkan potensi kewilayahan untuk kesejahteraan dan kemakmuran bersama. D. Penerapan wawasan Nusantara dan tantangan implementasinya. Pertama, penerapan wawasan Nusantara. Sebagaimana telah diketahui bahwa sampai dengan saat ini problematika kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara tidak akan pernah terhenti dan malah semakin rumit dan kompleks. Perjalanan sejarah terus berlangsung, namun pada saat ini nilai-nilai persatuan dan kesatuan sudah mulai perlahan-lahan ditinggalkan. Dalam praktek penyelenggaraan pemerintah, misalnya munculnya kebijakan otonomi daerah disaliri oleh banyak kalangan semakin meningkatkan semangat kedaerahan. Yang berikut tantangan implementasi wawasan Nusantara dalam era globalisasi. Dalam mencapai tujuan dan cita-cita nasional, sikap dan perilaku bangsa berbeda-beda. Hal tersebut terjadi karena wawasan nasional setiap bangsa tidak sama. Wawasan nasional suatu bangsa ditentukan oleh berbagai faktor seperti kesejahteraan, kondisi dan kontekstasi geografis, serta kondisi sosial budayanya. Sementara itu, bangsa yang memiliki kesamaan dalam faktor tersebut belum tentu pula sama dengan wawasan nasionalnya karena ada faktor subjektif yang berperan. Pedoman perwujudan wawasan Nusantara sebagai berikut. A. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, artinya 1. Kebulatan wilayah nasional dengan segala isinya dan kekayaan merupakan suatu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan matra keseluruhan bangsa yang menjadi modal dan milik bersama bangsa. 2. Bangsa Indonesia terdiri berbagai suku, bahasa, agama merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti luas. 3. Secara fisiologis, bangsa Indonesia harus merasakan senasib sepenanggungan. 4. Pancasila satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara melandasi bimbingan dan mengarah pada bangsa yang menuju tujuan. Yang berikut, kehidupan politik di seluruh Indonesia merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, seluruh Kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan sistem hukum. Selanjutnya,
bangsa Indonesia hidup berdampingan dengan bangsa lain, ikut menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial melalui politik luar negeri bebas aktif serta diabadikan pada kepentingan nasional. B. Dalam bidang ekonomi, kekayaan Nusantara adalah milik bersama bangsa dan kebutuhan hidup sehari-hari harus tersedia di seluruh tanah air. Yang pertama, tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh masing-masing daerah dalam perkembangan ekonominya. Yang kedua, kehidupan perekonomian di seluruh Indonesia merupakan suatu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan dan ditunjukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang ketiga, Mas Indonesia adalah satu kehidupan bangsa yang harus merupakan kehidupan bangsa yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama serta adanya kesetaraan yang sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa. C. Dalam bidang budaya, bidang budaya Indonesia adalah satu serangkaian corak ragam budaya yang lain menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya, dan tidak menolak nilai-nilai budaya lain yang tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa yang hasilnya dapat dinikmati oleh bangsa Indonesia. Dapat diambil kesimpulan bahwa wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia dan sebagai visi nasional yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa masih tetap sah atau solid, baik untuk saat sekarang maupun masa yang datang. Sekian dan terima kasih.